Menjelang pemilihan presiden dan legislatif 2019 mulai marak konten negatif yang berpotensi memecah belah masyarakat. Ada upaya memang untuk mengimbangi penyebaran paham radikal hingga ujaran kebencian dengan membuat konten yang positif. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Tech News edisi kali ini. Jangan lupa tayangan-tayangan kami bisa Anda saksikan di channel YouTube CNN Indonesia di playlist teknologi dan gadget. Saya Budi Adiputro pamit undur diri. Jangan pernah berhenti berinovasi. Sejumlah kelompok memanfaatkan media sosial untuk menebar kebencian antar agama dan berita bohong. Masyarakat anti-hoax Jawa Timur menggelar demonstrasi memerangi fitnah ujaran kebencian dan kabar bohong. Menangkap sejumlah tersangka penyebar hoax dan ujaran kebencian. Komisi Pemilihan Umum berharap peserta pemilu tidak melakukan politisasi sara dan berita hoax. Media sosial pun menjadi wadah teroris untuk menyebarkan propaganda. Berdasarkan data statistik aduan konten negatif Kemenkominfo, ada 148.435 konten negatif dari berbagai platform media sosial sepanjang Januari-Oktober 2018. Kategori konten negatif yang diadukan masyarakat adalah pornografi, ujaran kebencian, paham radikalisme, dan konten yang meresahkan. Kepala Divisi Media Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Eri Suprayitno, menyatakan hampir semua platform media sosial telah menjadi tempat penyebaran konten negatif yang berpotensi memecah belah masyarakat. Khusus untuk YouTube, Eri menilai konten negatif dibuat lebih profesional. Konten-konten yang di-upload di YouTube, terutama dalam bentuk video itu, bagi kami secara dari sisi pemerintah sendiri memandang suatu produk yang dibuat oleh profesional gitu. Artinya di belakang kelompok-kelompok radikal ini ada satu semacam production house gitu yang memang sengaja mereka buat untuk memproduksi konten-konten propaganda ini gitu. Kami mengamati gitu bahwa isu-isu politik ini banyak sekali dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal ini gitu. Di mana salah satunya gitu mereka menebarkan isu tentang haramnya sistem politik, haramnya sistem demokrasi yang mereka bilang kata itu adalah bagian dari sistem tauhid gitu. Eri menilai penutupan saluran YouTube penyebar konten negatif belum cukup. BNPT pun membentuk pusat media damai untuk memproduksi konten tandingan dari tiap temuan. Namun, Eri mengaku upaya itu harus mendapat dukungan dari para pembuat konten. Setiap saat, setiap waktu, kulihat timeline sosmedku, niat jahatku pun tumbuh. Salah satu pendiri rumah produksi Cameo Project, Martin Anugrah menilai temuan konten negatif berpotensi meningkat di tahun politik. Untuk itu Martin mengapresiasi langkah penegak hukum yang telah menangkap para penyebar hoax. Bagaimana idealnya para konten kreator bersikap? Para content creators idealnya kita membuat sesuatu yang positif. Balik lagi kayak tadi gitu, ini kan suatu iklim negatif yang lagi datang. Jadi kita bikin sesuatu yang positif untuk meng-counter itu, atau kita bikin reaksi terhadap konten-konten negatif itu yang pasti, terhadap hoax itu, terhadap isu-isu yang memecah belah gitu loh. Kita kasih ketegasan dalam berpendapat gitu. Kalau misalkan kita nggak setuju sama konten-konten yang memecah belah, mau kalian itu berdiri di suatu keyakinan yang menurut kalian benar, tetap itu pecah belah. Kita di sini lebih mementingkan, kami project lebih mementingkan kepentingan rakyat, bangsa, persatuan negara ini lebih daripada siapa yang harus menang. Media sosial seperti YouTube sering menjadi ladang basah penyebaran ujaran kebencian dan hoax. Dengan semakin meningkatnya pemahaman penggunaan media sosial, diharapkan pada 2019 nanti, Pilpres dan Pileg di Indonesia berjalan aman dan damai. Hanif Mustafa, Bangkok.